COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Masih tidak peduli? Stop penyebarannya dengan social distancing. Jaga jarak aman dengan sekitar. Bekerjalah dari rumah, beribadah di rumah. Jika tidak mendesak, berdiam dirilah di rumah. Jaga jarak, social distancing harus dijalankan bersama. Karena berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Mari saling jaga jarak agar rantai penyebarannya terputus. Ayo lawan Corona. Hai sahabat-sahabat di rumah, bertemu lagi dengan saya Alwiananda. Dan saya Muhammad Lutfi. Perkenalkan, nama saya Fahrul Razi Ritonga. Perkenalkan, nama saya Hairul Hadi. Hai, saya Bahril Hasibuan. Siamo, siap. Sebelumnya kami dari Laskar Palang Remaja ingin menjelaskan apa sih arti virus corona. Pasti banyak berpikir, kok virus kecil itu dapat mematikan banyak orang. Ya, meskipun kecil, tapi berbahaya. Telah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok dan tingkat dunia hanya dalam waktu 1 bulan saja. Perburuan coronavirus atau yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang telah kita kenal dari beberapa tahun lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus, termasuk novel coronavirus yang baru saja ditemukan. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernapasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk menjawab saran dan kecemasan kalian. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari jenis kelelawar yang dijual di sebuah pasar seafood. Dan binatang hidup yang besar selain dapat berpindah dari binatang dan manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020 ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus dan 1.000 kasus 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%. Jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Virus corona setelah ditemukan di hampir semua provinsi Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil negatif dan yang lain masih dalam pemeriksaan. Tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa saja gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk, pilek, biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang yang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernapasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak napas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk pembunuh atau mematikan virus corona. Namun pada sebagian besar kasus infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting. Seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya obat penurun panas atau antibiotik untuk demam dan obat untuk peredakan batuk pilek. Lalu bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus corona? Kemungkinan besar menyebar lewat orang yang terinfeksi yang tersebar, terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seorang dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas,
terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir. Kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan sekitar 3-4 kali sehari. Untuk mulut, tisu, dan batuk bersin terus dibuang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik. Jadi sering cuci tangan dan hindari pegang mata, hidung, mulut sebelum cuci tangan. Center for Disease Control dan CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari proses administrasi dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahu riwayat perjalanan kalian ke Cina. Mengikuti diet yang kaya antioksidan sangat penting untuk mendukung sistem kekebalan tubuh manusia. Olahraga. Kabar baiknya adalah bahwa olahraga intensitas sedang secara teratur memberikan beberapa manfaat bagi sistem kekebalan tubuh. Tidur. Kebiasaan sehat lain yang vital untuk mencegah penyakit adalah tidur, yaitu tidur 8 jam penuh setiap malam, yang dapat membantu mengatur fungsi kekebalan tubuh. Kebersihan, menjaga tangan Anda tetap bersih adalah salah satu cara terbaik untuk menangkal penyakit, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC. Stres kronis dapat memiliki dampak negatif pada imunitas. Menurut tinjauan tahun 2004 terhadap 293 studi dengan total 18.941 peserta. Herbal dan suplemen. Meskipun para ilmuwan belum menentukan apakah vitamin C dapat meningkatkan imunitas, ada beberapa bukti bahwa antioksidan ini dapat mengurangi kejadian pilek.